Selamat pagi Pak Budi, perkenalkan, nama saya Mainanda Ibnu, angkatan 25, NIM 25 F30008. Di sini saya akan mengerjakan dan mempresentasikan hasil tugas UTS yang dikirim dan dikerjakan secara take home, dan saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya kerjakan, dan nanti ada satu manual dan yang satu akan menggunakan Skylab. Oke, begitu. Oke, maka dari itu tak perlu berlama-lama. Mari kita baca soalnya terlebih dahulu untuk memahaminya, dan kita akan membedah satu persatu. Terima kasih. Mari kita buka soalnya. Oke, di sini udah ujian tengah semester Gasal 2025-2026. Dan di sini ada dasar telekomunikasi. Oke, soal pertama tidak usah berlama-lama tentunya. Oke, di sini ada sinyal VMT sama dengan sin 100 pt dipakai untuk memodulasi karil VGT sin 2000 pt. Hitunglah frekuensi masing-masing. Kemudian gambarkan bentuk sinyal informasi, sinyal carrier, dan sinyal hasil modulasi. Oke, jadi ini ya teman-teman. Kita disuruh membuat sinyalnya terlebih dahulu. Sinyal carrier atau modulasi terlebih dahulu. Oke, mari kita lihat dulu. Kita buka ya teman-teman. Di sini kita udah ada ini. Nah, ini ya, kita nomor 1 dulu teman-teman. Ini hasil yang sudah saya kerjakan kemarin. Nah, di sini pertama kita tulis ketahui VMT sama dengan sin 1000 pt, VGT sama dengan sin 2000 pt. Nah, yang ditanyakan apa? Frekuensi masing-masing dan bentuk sinyal carrier dan sinyal modulasinya. Dan kita menjawabnya dengan pertama kita menghitung frekuensi dulu. V sama dengan Vm sin Wt, kemudian omega 2πf. Nah, ini ya teman-teman cara ngerjainnya. Sin 100 Wt, kemudian sin 100 per 2pi sama dengan hasilnya 50. Nah, jadi pada sinyal ini adalah frekuensinya adalah 50 Hz. Dan juga sama pada sin 2000 ini sama dengan ini, menjadikan ini kan dari 2000 menjadi 1000 Hz. Nah, jadi itu. Untuk gambar kita akan ke Skylab. Jadi ini teman-teman. Kita buka terlebih dahulu untuk Skylab-nya. Nah, bentar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah hasil sinyal informasi atau sinyal VMT. Jadi kan ini dari amplitudenya 1, dan kita menggunakan persederhananya yaitu 0,06. Nah, jadi tidak terlalu banyak untuk merepotkan untuk membuatnya. Jadi kita bisa membuat strip sederhana. Dan kita amplitudenya yaitu sinyal VGT dengan waktunya ini batasnya cuma 0,6. Jadi sinyal carrier itu sinyal VCT, dan kemudian ada sinyal modulasi VAM, SFV, USBT. Nah, seperti ini. Ini gelombangnya sangat rangkat ya teman-teman. Nah, dari spektrum sinyal informasinya ini, dari spektrumnya, dia ada di menyentuh angka 1, kemudian masih di 0 karena dia cuma sampai 100. Frekuensinya cuma di 100, kemudian ini sinyal spektrum carrier dia ada di 1000 karena dia di frekuensi 1000 teman-teman. Nah, untuk VAM SB USB sama juga, dia ada di angka 1000 kurang lebih dikit. Nah, jadi begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan yang ini teman-teman. Oke, kita mengerjakan yang soalnya terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan dari yang ini ya. AMDPSB boleh dengan menggunakan Skylab, gambar juga spektrum masing-masing sinyal VMT,
VCT kalian kerjakan soal 1A untuk AMDSBSC dan AMSSB. Nah, jadi kita ngerjakan yang AMDSBSC dan USBSB. Nah, di sini kita udah bikin catatan juga di sini. Dan yang pertama adalah sinyal AM DSBFC double sideband atau full carrier, yaitu persamaannya VAM dikurangi VCT sama dengan 1 plus M sin. Ini hasilnya sama dengan sin baributi dengan indeks modulasi M sama dengan 1. Kemudian yang AM DSBSC double sideband super carrier, ini seperti ini. Sin 100 dikali sin 2000, gunakan identitas trigonometri sin AB 1/2 cos AB cos A plus B, maka ini teman-teman 1/2 cos 1900 kurangi 2100. Nah, ini pun berarti frekuensi sisi bawah LSB adalah 950 Hz dan sisi atasnya adalah 1050 Hz. Dan ini teman-teman, yang C AM SSB USB upper sideband SSB USB hanya membuat sisi atas. Nah, seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak teman-teman, cuma segini doang. Nah, ini kan hasilnya 2100 dan di sini juga 2100. Dan ini maka hasilnya 1050. Ini juga 1050. Nah, mari kita lihat gambarnya. Jadi kita lihat gambar dari Skylab. Kita nggak usah berlama-lama, kita soalnya durasinya emang begitu. Nah, gambar kita dari Skylab ini teman-teman. Jadi ini codingnya. Dan kita mau ke yang pertama dulu. Nah, ini sinyal informasinya seperti ini, seperti yang di awal tadi. Kemudian sinyal AMD BFC seperti ini. Kemudian amplitudenya juga seperti ini. Kemudian AMD SSB USB seperti ini. Nah, ini yang hampir mirip tuh antara AMD SBFC dan sinyal AMD BSC. Ini hampir mirip, tapi agak berbeda sedikit. Kemudian sinyal AMD SSB USB itu kepadatannya sangat padat atau lengkap. Nah, dilanjutkan kita akan mengerjakan soal nomor 2 tentunya. Gak usah berlama-lama karena kita juga kemakan durasi. Jadi seperti ini soal nomor 2-nya. Nah, sinyal VT X pilih salah satu sesuai nomor urut presensi Anda pada tabel di bawah ini. Hendak dilewatkan pada filter LP dengan FC 920, HPP dengan FC 1250, dan seperti HPPFI dengan segini. Dan saya mendapatkan nomor urut ini teman-teman, 23, 2 cos 2000, cos 8000 dan 1500. Mari kita kerjakan, dan di sini saya juga udah mengerjakan. Nah, ini ya, tadi saya udah sebutin, saya mendapatkan ini 2000, 2 cos 2000 dan cos 8000 dan 3 sin 15000. Dan ini bisa, ini hertznya kita langsung bagi 2 aja, jadi 1000, 4000 dan 7500. Nah, LPF itu adalah low pass filter, HPF adalah high pass filter, kemudian BPF adalah band pass filter, dan BSF adalah band stop filter. Nah, LPF gak usah berlama-lama. LPF di sini yaitu 920 H2 FC. Nah, di sini punya aku adalah F1-nya 1000, 4000, 7500. Kita langsung aja. Jadi pembatasnya adalah head pass itu di 920. 920 di sini ya. Jadi ini 920-nya. Dia ada di domainnya di luar. Jadi dia tidak, istilahnya sinyal ini dan ini dan ini tidak ada yang di dalamnya. Jadi semua sinyal itu F1-nya itu tidak lolos, F2-nya juga tidak lolos, F3-nya juga tidak lolos, karena tidak ada yang masuk di wilayah 920 Hz. Dan kemudian HPF-nya adalah 1250. Kemudian FC-nya ada ini, head pass filter. Kita kerjakan. Nah, head pass filter tuh kebalikannya dari low pass filter.
dia kalau head pass tuh ke kiri, kalau low pass tuh ke kanan. Nah, jadi di sini batasnya itu adalah domainnya adalah 1250 dan yang ke arah kanan tuh istilahnya masuk atau masuk ke dalam. Nah, yang pertama itu adalah 1000 Hz, maka ini tidak melewati domainnya, maka disebut tidak lolos. Maka yang sinyal yang dapat diloloskan adalah 4000 Hz dan 7500 Hz karena dia ada di wilayah 1250 Hz ke atas. Jadi seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah BPF. Nah, di BPF ini bandpass filter ini mendapatkan dua batas yaitu 1103 Hz dan 8350. Nah, di sini kita masuk semua nih, lolos, sinyalnya diloloskan semua. Jadi 183, ini 1000, ini 4000, ini 7800. Dan di sini pembatasnya adalah 8350 Hz. Jadi semua sinyal masuk ke dalam domain tersebut, maka sinyal tersebut dikatakan lolos dan lolos dan lolos. Jadi seperti itu. Jadi semua sinyal ini diloloskan. Kemudian kita ke band stop filter. Nah, di sini kita masuk ke band stop filter. Jadi kebalikannya dari band pass filter. Nah, di sini tuh di tengahnya tuh dia di tengah tuh tidak diloloskan, melainkan dia langsung ke daerah pinggir-pinggir. Nah, di sini dia dari acuannya adalah 2250 Hz dan yang di sebelah kanan itu adalah 9150 Hz. Nah, jadi yang pertama itu kita ke sisi kiri dulu, 1000 Hz. Nah, ini 1000 Hz ini diloloskan karena dia ada di wilayah 2250. Dan ini 4000 tidak lolos karena dia tidak terlewatkan oleh domain. Dan 7500-nya ini juga tidak, 7500-nya ini juga tidak lolos karena dia tidak terlewatkan domain. Dan ini tidak ada yang masuk di 9500. Oke, jadi begitu UTS kali ini. Dan ini sinyal-sinyal tadi ya teman-teman. Dan oke, maka dari itu telah usai sudah presentasi saya pada pagi, siang, sore hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa jelas dan saya ucapkan terima kasih. Arigatou gozaimasu.